Gerakan organisasi internasional. 1. Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pelibatan lembaga-lembaga donor yang potensial dapat membantu pemberantasan korupsi harus pula terus ditingkatkan. Perhatikan pula diberikan pada cara-cara yang efektif untuk meningkatkan risiko korupsi untuk meningkatkan kemudahan menangkap seseorang yang melakukan korupsi. Kesemuanya harus disertai dengan yang pertama, kemauan politik yang kuat dari pemerintah. B. Adanya keseimbangan kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan peradilan. C. Pemberdayaan masyarakat sipil serta D. Adanya media yang bebas dan independen yang dapat memberikan akses informasi pada publik. 2. Bank Dunia. Setelah tahun 1997, tingkat korupsi menjadi salah satu pertimbangan atau produk kondisi dari Bank Dunia memberikan pinjaman untuk negara-negara berkembang untuk keperluan ini. World Bank Institute mengembangkan anti korupsi, program yang bertujuan untuk menanamkan kesadaran mengenai korupsi yang berlibatkan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi, termasuk menyediakan sarana bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan rencana aksi nasional untuk memberantas korupsi. Program yang dikembangkan oleh Bank Dunia didasarkan pada 3. Masyarakat Uni Eropa. Di negara-negara Eropa, gerakan pemberantasan korupsi secara dimulai pada sekitar tahun 1996. Tahun 1997, program menerima kesepakatan politik untuk memberantas korupsi dengan menjadikan isu sebagai agenda prioritas. Pemberantasan ini dilakukan dengan pendekatan secara pengertian bahwa karena korupsi mempunyai banyak wajah dan merupakan masalah yang kompleks dan rumit, maka pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multidisiplin yang efektif, dilakukan dengan kesungguhan, dan diperlukan adanya fasilitas dalam penerapan hukum. B. Gerakan lembaga swadaya internasional. Pertama, internasional adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasi hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi. Hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan setiap tahunnya menerbitkan indeks persepsi korupsi serta daftar perbandingan korupsi di negara-negara di seluruh dunia. Berkantor pusat di Berlin, Jerman, didirikan pada tahun 1993 melalui Integrity Action adalah atau pada waktu yang lalu dikenal dengan TIRE. Making adalah sebuah organisasi independen UK dan memiliki kantor perwakilan beberapa negara. Dulu keyakinan bahwa dengan mengembangkan integritas, kesempatan besar untuk memperbaiki dan membangun berkelanjutan dan merata di seluruh dunia akan dapat tercapai. Misi dari lembaga ini adalah memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang adil dan seluruh dunia. Lembaga ini berperan sebagai katalis dan inkubator untuk inovasi baru dan pengembang jaringan. Organisasi ini bekerja dengan pemerintah, kalangan bisnis, akademisi, dan masyarakat sipil. C. Instrumen internasional pencegah korupsi. Salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah UNCTAD yang telah ditandatangani oleh 140 negara dan diratifikasi oleh 183 negara.
pendatangan pertama kali dilakukan di konvensi internasional yang diselenggarakan di Merida pada tanggal 31 Oktober 2003. Berikut beberapa hal atau materi penting yang diatur dalam konvensi. A. Masalah pemecahan. Tindak pidana korupsi dapat diberantas melalui badan peradilan. Namun menurut konvensi ini, salah satu hal yang terpenting dalam pemberantasan korupsi adalah masalah pencegahan korupsi. Bab yang penting dalam konvensi didedikasikan untuk pencegahan korupsi dengan mempertimbangkan sektor publik maupun sektor privat swasta, salah satunya dengan mengembangkan model kebijakan preventif seperti: pertama, pembentukan badan anti korupsi; yang kedua, peningkatan transparansi dan pembiayaan kampanye untuk pemilu dan partai politik; yang ketiga, promosi terhadap efisiensi transportasi pelayanan publik; yang keempat, rekrutmen atau penerimaan pelayanan publik pegawai negeri dilakukan berdasarkan prestasi; yang kelima, adanya kode etik yang ditunjukkan bagi pelayan publik, pegawai negara, dan mereka; yang keenam, transparansi dan akuntabilitas keuangan publik; yang ketujuh, menerapkan tindakan disipliner dan pidana bagi pegawai negeri yang korup. B. Kriminalisasi. Hal penting lain yang diatur dalam konvensi adalah mengenai kewajiban negara untuk mengkriminalisasi berbagai perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, termasuk mengembangkan peraturan perundang-undang yang dapat memberikan hukuman pidana untuk berbagai tindak pidana korupsi. C. Kerjasama internasional. Kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi adalah salah satu hal yang diatur dalam konvensi. Negara-negara yang mendatangi konvensi ini bersepakat untuk bekerja sama dengan satu sama lain dalam setiap langkah pemberantasan korupsi, termasuk melakukan pencegahan, investigasi, dan melakukan penuntutan terhadap pelaku korupsi. Negara-negara yang menandatangani konvensi juga bersepakat untuk memberikan bantuan hukum timbal balik. D. Pencegahan korupsi. Belajar dari negara lain. India adalah salah satu negara demokratis yang dapat dianggap cukup sukses memerangi korupsi. Meskipun korupsi masih cukup banyak ditemui, dari daftar peringkat negara masing-masing disurvei oleh Transparency International, India menempati ranking lebih baik daripada Indonesia. Pada tahun 2005, dari survei yang dilakukan oleh Ten1, 62% rakyat India percaya bahwa korupsi benar-benar ada, bahkan terasa dan dialami sendiri oleh rakyat yang disurvei. Di India, ranking pertama untuk lembaga yang terkorup, diikuti oleh pengadilan dan lembaga pertanahan. Dari survei TNI pada tahun 2007, India menempati peringkat 72, sama dengan China dan Brazil. Pada tahun yang sama, negara India seperti Sri Lanka menempati peringkat 94, Pakistan peringkat 138 dan peringkat 162 pada tahun 2007 tersebut. Cukup buruk jika dibandingkan dengan India yang sama-sama negara berkembang. Dengan berdasarkan pada pertanyaan tersebut, Tumla dapat konteks India memaparkan beberapa hal yang menurutnya penting untuk dianalisis yang menyebabkan korupsi sulit untuk diberantas. Yang pertama, ada dua alasan mengapa seseorang melakukan korupsi. Alasan tersebut adalah kebutuhan dan keserakahan. Untuk menjawab alasan kebutuhan, maka salah satu cara adalah dengan menaikkan gaji atau pendapatan pegawai pemerintah. Namun cara demikian juga tidak terlalu efektif karena menurutnya
keserakahlah sudah diterima sesuai bagian dari kebiasaan masyarakat. Yang kedua, materi hukum peraturan perundang-undang. Regulasi atau kebijakan negara cenderung berpotensi koruptif, sering tidak dijalankan atau dijalankan dengan tebang pilih. Dalam beberapa kasus hanya digunakan untuk tujuan balas dendam peraturan perundang-undang.